alat musik ya dimainkan itu kemudian tiba-tiba tutup telinga. Jadi ada ceritanya ya, tutup telinga juga ya. Kemudian ditanya ya oleh sahabat gitu ya, atau dia bertanya, Abdullah bin Umar, dia menghindar dari musik itu agak menjauh, kemudian nanya kepada sahabat yang lain, Nafi ya, apakah masih terdengar, masih dimainkan? Oh enggak, baru dilepasin tangannya itu ya. Tadi awalnya tutup telinga juga, itu berarti sahabat ada yang melakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia hari ini. Pada malam hari ini saya Aprianto Sumaila akan sedikit membincangkan sebuah fenomena di media sosial yang sempat viral beberapa hari kemarin, yang dimana ada sebuah video yang tayang dan dalam sebuah video tersebut menayangkan di mana puluhan santri atau beberapa santri yang menutup telinganya ketika mendengarkan musik. Nah, kejadian tersebut beberapa media mengatakan pada saat para santri tersebut sedang antri vaksin. Nah, pada malam hari ini saya pikir ini adalah sebuah kejadian yang sangat menarik untuk dibahas. Menarik ya, menarik lah, masa enggak? Kalau nggak menarik nggak mungkin podcast gitu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini juga kita sudah bersama narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Abri? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Jadi gini Ustadz, oh ya, sebelum kita masuk ke ini Ustadz, jadi mungkin Ustadz bisa perkenalan dulu nama, asal, atau apa yang perlu disampaikan Ustadz sebelum kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini. Oke, baik. Nama Ulin Nuha ya. Ulin Nuha, saya asalnya dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Bagi yang di Jawa Tengah pastinya tahu insya Allah ya, terutama yang di daerah pesisir di Pantura, itu nama daerah namanya Grobogan, atau lebih dikenal dengan Purwodadi sebenarnya. Purwodadi, baik. Gitu, alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa Ustaz? Sekarang untuk aktivitas sehari-hari memang lebih banyak di sini di Darussunnah ya. Iya. Ngajar di baik di tingkatan mahasiswa, santri ataupun di santri juga. Selain juga alhamdulillah mulai dari semester ini saya juga ngajar di Institut Ilmu Al-Quran IIQ. Oh, iya. Kemudian ada lagi ngajar di Excellensia Tahfiz di Parung sana. Excellensia Tahfiz, wah masya Allah, luar biasa. Berarti aromanya ini aroma alhamdulillah, berarti Ustadz seorang hafiz Quran juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wah luar biasa. Jadi malam hari ini pemirsa, narasumber kita ini selain sebagai seorang ustaz di Pondok Pesantren Darussunnah, selain jadi narasumber, beliau juga guru saya. Beliau juga guru saya, jadi saya ngomongnya agak canggung gimana. Santai gitu. santai saja. Baik Ustaz. Kemudian alhamdulillah beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Jadi saya pikir terkait dengan yang akan kita bahas malam hari ini, mungkin beliau lebih memahami dan akan memberikan pandangan-pandangan beliau pada malam hari ini. Ya baik Ustaz. Jadi beberapa hari yang lalu Ustaz, jagat media itu sempat digemparkan dengan sebuah tayangan video. Jadi di mana video tersebut menayangkan ada beberapa santri yang sedang antri vaksin, namun mereka menutup kuping mereka, menutup telinga pada saat sedang mendengarkan musik. Nah, Ustadz selaku dalam hal ini selaku narasumber kita, bagaimana melihat kejadian ini? Pandangan Ustadz bagaimana ketika melihat kejadian ini, Ustadz? Oke, baik ya. Memang info ini terkait yang viral ya, terkait para santri yang menutup telinganya ketika mendengarkan musik ya. Itu kemarin sempat rame ya, gitu. Apalagi itu kemudian diposting oleh staf presiden, kemudian dikomentari oleh artis juga, Deddy Corbuzier, kemudian ditimpalin oleh banyak netizen lah ya. Biasa kalau sudah di tangan netizen itu ya pro kontra itu pasti muncul gitu ya, antara yang membela dan yang yang kontra gitu ya, itu selalu ada.
Tetapi dalam hal-hal yang semacam ini, dan ini menjadi apa ya, pergeseran kita sebenarnya ya, sejak medsos itu menjadi konsumsi publik yang sedemikian banyak ya, kita itu semakin kurang kritis gitu ya untuk mengidentifikasi, untuk melihat lebih dalam mengenai informasi yang beredar di sekitar kita ya, sehingga seringkali banyak ya orang-orang kita, apalagi masyarakat awam itu ya, yang memakai medsos itu kemudian terlalu gampang untuk menjudge ya, terlalu gampang untuk menilai tanpa melakukan tabayun gitu, hanya sekedar melihat video gitu ya, di situ ada santri menutup telinga, kemudian dihakimi oleh para netizen dunia maya ya, tanpa melakukan tabayun ya, apakah benar seperti yang dia lihat, apakah itu karena musik itu, apakah alasannya karena misalnya musiknya itu haram atau apa. Itu kebanyakan kan semuanya menghakimi secara dini tanpa melakukan konfirmasi dari info tersebut. Nah, sampai saat ini bahkan ya, tadi saya coba cari-cari info juga, sampai saat ini pun belum ada yang tahu itu terjadi di mana gitu ya, itu belum ada infonya, belum beredar. Dan itu dalam kondisi seperti apa misalnya, apakah benar itu santri tahfidz sebagaimana yang beredar, itu belum ada gitu info yang kepastiannya gitu. Nah, sebagai orang yang mengkaji hadis, hal semacam ini perlu gitu ya, kita melakukan tabayun, memastikan agar kita tidak mudah terpancing dengan ombak-ombak yang ada di jagat medsos itu, sehingga kita mudah terpancing, mudah emosi gitu ya. Tetapi lakukanlah tabayun terlebih dahulu biar tidak salah gitu. Berarti kita selaku penikmat media tidak serta-merta langsung ini Ustadz ya. Begitu melihat hal yang baru langsung ini haram, ini nggak baik, ini nggak baik untuk maslahatnya manusia misalnya. Betul, jangan mudah latah gitu ya, hal-hal yang semacam ini gitu ya. Baik Ustadz, mungkin untuk menghangatkan tubuh pada malam hari ini mungkin bisa diseruput kopinya Ustadz. Ya. Tapi isinya air putih ini. Kita seruput ya. Siap Ustadz, silakan. Baik Ustadz, saya juga pernah membaca di sebuah media, pernah saya scroll di Instagram, ada media yang menuliskan santri tersebut karena mendengarkan musik langsung tutup telinga, ada yang mengatakan bahwa ini terlalu radikal. Ada yang menulis seperti itu. Saya sempat baca medianya di Instagram yang mengatakan bahwa ini radikal, ini kelompok radikal. Ada juga yang mengatakan ini santrinya kayaknya santrinya salah asuh, salah didikan. Nah, itu pandangan Ustadz ketika melihat ini seperti apa Ustadz? Nah, itu dia tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi kebanyakan kita gitu, apalagi orang-orang yang awam itu tanpa punya basic keilmuan yang memadai ya, itu kemudian mudah menghakimi, mudah memberikan stempel gitu ya. Kalau dulu ada stempelnya itu bid'ah misalnya atau kafir, sekarang ada radikal gitu ya. Padahal kalau ditanya radikal itu yang seperti apa gitu ya, kriteria radikal itu apa gitu. Nah, itu bisa jadi yang mengatakan itu nggak tahu. Itu memang banyak kemarin itu, kemudian rame dianggap radikal lah, bahkan ada yang bilang Taliban lah gitu ya. Ada yang banyak sekali gitu ya, yang kemudian nyetempel para santri ini ya, yang melakukan tutup telinga itu. Padahal kalau mau dipahami ya, radikal misalnya, radikal dalam pemahaman kenegaraan, seseorang yang dianggap terpapar radikalisme, itu justru malah tanda-tandanya ya, tanda-tanda awalnya adalah dia anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang. Nah, kalau santri-santri itu, saya kira dengan dia bervaksin ya, melakukan vaksin itu sebagai bentuk kepatuhan kepada negara gitu ya, ketika negara menganjurkan atau mengajak mereka untuk vaksin. Jadi di mana sisi mereka menentang anti Pancasila dan sebagainya itu. Gitu, bahwa dia melakukan aksi tutup telinga, nah ini hal lain gitu ya. Gitu. Oh, berarti ini Ustadz. Tadi yang Ustadz katakan, salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai pemahaman radikal atau yang mempunyai pemahaman keras, mereka anti Pancasila, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kontra pemerintah. Iya, betul. Kontra pemerintah berarti seorang santri seperti yang beredar di
media sosial beberapa hari kemarin, berarti secara tidak langsung mereka itu, bukan secara tidak langsung tapi memang secara hakikat ya, yang sebenarnya memang itu tidak menafikan Pancasila seorang santri, karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mereka ikut vaksin, ya kan, mereka ikut vaksin. Jadi kalau seandainya ada netizen yang mengatakan bahwa wah ini kelompok-kelompok radikal ini, masa dengar musik yang yang lagi tren misalnya ya kan, yang lagi tren, terus kita sekarang berada di zaman modern, masa anti dengan itu, terus dikatakan radikal, wah keliru juga sih kalau berangkat dari penjelasannya Ustadz. Iya betul, makanya itu tadi saya katakan itu stempel yang terlalu dini yang tanpa di latar belakangi oleh pengetahuan yang memadai gitu ya, bahwa radikal itu seperti apa gitu ya. Bukannya dia pemerintah dengan vaksin itu kan merupakan mandat daripada Pancasila, undang-undang untuk melindungi warga gitu kan. Nah, ketika itu pemerintah menganjurkan ke sana, kemudian santri melakukan, itu kan bentuk kepatuhan, itu bentuk penghormatan kepada Pancasila secara tidak langsung, kan demikian gitu ya. Nah, maka kemudian kalau di stempeli dengan radikal itu ya terlalu berlebihan dan sangat tidak tepat menurut saya, kurang tepat gitu. Dari sisi mananya radikalnya? Malah justru saya mempertanyakan, jangan-jangan yang nyinyir ini gitu ya, itu yang justru yang radikal gitu ya. Karena orang tutup telinga itu kan bisa jadi ya, itu karena nggak suka musik, itu bisa jadi juga gitu. Nah, makanya tabayun tadi itu penting, sangat penting gitu. Sebelum kita harus klarifikasi berarti Ustaz ya, tidak serta-merta langsung menjustifikasi bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, baik Ustaz. Dari tayangan yang beredar di media sosial yang beberapa hari kemarin itu, diketahui bahwa santrinya itu adalah seorang santri tahfiz. Ya kan? Santri tahfiz. Beberapa media juga menjelaskan hal itu. Mungkin bisa jadi ya, kalau saya selaku kebetulan saya juga seorang santri, mungkin itu adalah sebuah alasan mereka menutup telinga karena mungkin musik ini dapat mengganggu hafalan, atau bahkan musik itu dapat menghilangkan hafalan. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam hal ini juga Ustadz kan alhamdulillah seorang hafiz Al-Quran. Nah, ketika melihat seorang santri yang menutup kuping ketika mendengarkan musik itu seperti apa, Ustaz? Oke, baik. Ini perlu didudukkan pada dua sisi sebenarnya ya. Pertama adalah masalah musik sendiri itu ya, terkait hukum musik. Kalau dalam Islam, dalam ajaran-ajaran kitab kuning di fikih ya, kitab-kitab fikih itu kita dapat melihat bahwa memang pada dasarnya para ulama lampau gitu ya menghukumi musik ya, dan juga nyanyian gitu ya, terutama musik yang diiringi dengan nyanyian yang diiringi dengan musik ya, itu bisa dikatakan seluruh 4 madhab itu mengatakan memang nggak boleh gitu ya, nggak boleh mendengarkannya, maka nggak boleh gitu. Kalau hanya nyanyian lah saja ya, itu masih ada sisi kebolehan, meskipun juga terbatas nyanyian yang seperti apa gitu. Dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu mengatakan nggak boleh itu, ulama-ulama lampau itu. Bahkan ada yang mengklaim itu sebagai sebuah ijma gitu. Ijma itu kesepakatan para ulama, sehingga semua sepakat bahwa musik itu ya haram gitu, nggak boleh diperdengarkan ataupun kita mendengarkan gitu. Meskipun kemudian belakangan ya ulama-ulama khalaf, ulama-ulama kontemporer ya, itu kemudian membolehkan dengan beberapa syarat ya, dan beberapa ketentuan gitu. Misalnya di Mesir, misalnya di Darul Ifta Mesir itu mengatakan boleh. Kemudian fatwa Syekh Mutawalli Sya'rawi ya, pengarang tafsir Asy-Sya'rawi, itu pun juga mengatakan boleh dengan beberapa ketentuan gitu. Sehingga dari sini ya bisa kita simpulkan bahwa memang ya ada ikhtilaf gitu dalam hal musik dan nyanyian gitu ya. Nah, kalau kita tarik dari dalil-dalilnya, misalnya dari Al-Quran maupun hadis, ada beberapa hadis misalnya dan juga Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi ya wa yatakhidaha bighairi ilmi wa yatakhidaha huzwa, yang kalau diartikan di antara manusia itu ada yang membeli ya lahwal hadis ya, ucapan-ucapan yang melalaikan lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari
Allah, dari jalan Allah. Nah, ayat ini kalau melihat dari sababun nuzul ya, sebab turunnya, itu ada yang mengatakan bahwa ketika itu ada seseorang yang bernama Nadhr ya, Nadhr bin Haris ya. Waktu itu ingin dia membeli beberapa buku-buku cerita gitu ya dari Persia ya, untuk menandingi Al-Qur'an. Karena masyarakat Arab, para sahabat itu sudah senang dengan Al-Qur'an, apalagi di Al-Qur'an itu ada cerita-cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Nah, ini ada seseorang yang mencoba ingin mengalihkan mereka dari Al-Qur'an. Lalu dibelilah buku-buku itu untuk diperdengarkan kepada mereka, sehingga mereka teralihkan dari Al-Qur'an ke buku tersebut. Gitu. Nanti dalam riwayat lain itu bukan sekedar itu, tapi nyanyian gitu ya. Mereka menyewa para penyanyi-penyanyi untuk mengalihkan mereka dari konsentrasi kepada Al-Qur'an. Gitu. Itu sebab penuzulnya. Ada lagi yang ini dikaitkan dengan ayat yang lain ya, di surah Al-Jum'ah ya. Itu ada ayat yang terakhir ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ya. Ketika mereka melihat berdagang gitu ya, para pedagang, aw lahwa, atau mendengarkan nyanyian mereka ya. Aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kemudian mereka menuju ke arah para pedagang itu dan meninggalkan Nabi. Ceritanya waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat, kemudian tiba-tiba ada serombongan para pedagang menaiki onta. Nah, pedagang ini kemudian disambut dengan nyanyian-nyanyian. Ada nyanyian-nyanyian di sekitar mereka, sehingga para sahabat yang jumlahnya banyak ya, itu kemudian menyerbu pedagang ini gitu ya. Ini strategi para pedagang biar laku gitu ya. Sehingga kemudian Nabi yang berdiri di mimbar khutbah ya, itu ditinggalkan oleh mereka. Tinggal hanya 12 orang saja itu Nabi. Ya, hanya tinggal 12, sisanya menyerbu para pedagang-pedagang tadi. Ya, sehingga dari sini ini berkaitan dengan ayat tadi ya. Kenapa lahwal hadis yang kemudian diantaranya itu dimaksudkan adalah nyanyian-nyanyian itu ya, musik diantaranya itu kemudian dihukumi haram oleh beberapa ulama lampau, itu diantaranya itu karena memang kepakainya di zaman dahulu musik itu ya untuk untuk mengalihkan gitu ya dari yang hak, mengalihkan dari yang baik-baik ya. Sehingga dari sini saya dapat memahami kenapa para ulama lampau ya itu mengatakan haram, kemudian ulama belakangan itu mengatakan boleh, karena ada perbedaan dalam melihatnya. Kalau ulama-ulama lampau termasuk di zaman Nabi ya, itu memang kesan stereotip terhadap musik ya, dan nyanyian itu arahnya adalah kefasikan gitu. Umumnya memang dipakai untuk itu, sehingga musik itu disebut dalam bahasa Arab alatul malahi, alat yang melalaikan gitu. Karena memang pada zaman dulu ya, musik ini ya dipakai oleh orang-orang fasik untuk melalaikan dari perintah Allah gitu ya. Tetapi kalau ini misalkan untuk kebaikan bagaimana kan gitu ya, namanya alha itu melalaikan. Kalau ternyata nggak melalaikan, masa ya tetap haram kan gitu. Iya. Kalau ternyata musik misalnya di zaman sekarang ya, kita dapati beberapa misalnya Habib Syekh itu kan menggunakan musik untuk berdakwah, untuk bersolawat, dan itu dapat mendekatkan kita kepada Nabi, mencintai Nabi. Apakah itu masih melalaikan? Ya, saya kira itu arahnya malah justru bisa mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk mencintai Nabi melalui musik juga, melalui sholawat. Gitu. Sehingga dari situlah kita dapat memahami ulama-ulama belakangan itu membolehkan dengan syarat, yaitu tidak ada sisi-sisi keharaman di sana. Ya, tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat, dan musik tersebut diarahkan untuk kebaikan yang mengingatkan kita kepada Allah. Gitu. Sehingga ulama sekarang itu membolehkan gitu ya, kebolehan musik. Tapi memang pada zaman Nabi itu memang ya Nabi dalam beberapa kasus itu melarang gitu penggunaan musik dan nyanyian itu. Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Umar itu ketika mendengarkan alat musik ya dimainkan, itu kemudian tiba-tiba tutup telinga. Jadi ada ceritanya ya, tutup telinga juga ya. Kemudian ditanya ya oleh sahabat gitu ya, atau dia bertanya, Abdullah bin Umar,
dia menghindar dari musik itu, agak menjauh, kemudian nanya kepada sahabat yang lain, Nafi, ya, apakah masih terdengar, masih dimainkan? Oh enggak, baru dilepasin tangannya itu. Ya, tadi awalnya tutup telinga juga, itu berarti sahabat ada yang melakukan seperti itu. Berarti memang pada zaman dulu sudah dicontohkan ya, bahwa ada, memang kemudian gitu. musik itu dapat mengganggu hafalan, Ustaz ya. Iya, enggak cuma hafalan, jadi melalaikan dari perintah-perintah Allah gitu ya. Memang ya umumnya seperti itu, sehingga ya saya dapat memahami juga ketika ulama-ulama dahulu itu mengatakan ya, haram, tidak boleh, karena memang umumnya seperti itu gitu. Secara umum itu melalaikan, bahwa kemudian kok ada yang tidak melalaikan, justru malah mengingatkan kita pada Allah. Nah, ini pengecualian, sehingga kebolehannya ini pada batasan-batasan yang memang tidak ada sisi melalaikan tadi. Nah, itu satu poin yang perlu dilihat. Sehingga dari sini, terlepas santri tadi itu dia hafiz atau tidak, ya, maka kalau kita lihat para ulama itu memang berbeda pendapat. Sehingga kalau ulama berbeda pendapat, kan sah-sah saja kalau ada orang yang memakai pendapat yang mengharamkan musik. Sehingga kita harus bisa legowo ketika kita tidak menyetujui pendapat itu. Kita harus toleran gitu, bahwa pendapat itu ada dan itu didukung oleh pendapat madhab yang kuat juga. Oh, berarti dalam hal furu'iyah kita bebas aja, Ustaz ya, mau mengambil pendapat yang mana, seperti itu. Iya, betul ya, kita tidak boleh kemudian menghakimi atau kita tidak boleh memaksakan gitu ya. Kita menganut paham yang membolehkan musik ya, sedangkan ada orang lain yang menganut paham yang tidak membolehkan musik. Apakah kita mau melarang dia? Sedangkan itu pilihan dia, pemaksaan dong. Nah, pemaksaan ini ya radikal gitu malah. Itu nggak boleh. Itu kalau dilihat dari segi hukum musik itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari sisi yang lain, misalnya kalau tadi dikatakan katanya para santri ini orang-orang hafiz ya, memang ada gitu ya di sebagian pesantren itu ya, yang pesantren tahfidz itu gurunya, ustadznya, kiainya itu menganjurkan untuk menghindari hal-hal semacam itu, ya, musik-musikan atau enggak hanya musik, bahkan membawa gadget ya, membawa alat-alat elektronik itu dilarang. Biar apa? Biar tidak mengganggu gitu ya. Lebih fokus kepada Lebih Al-Quran fokus ya. Karena yang namanya ngafal Quran itu juga nggak mudah ya. Iya, benar. Ngafal Quran itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Nah, gitu ya, konsentrasi yang luar biasa. Maka ketika ada guru yang menganjurkan seperti itu ya, kita harusnya dapat memahami juga, bukan karena dia mengikuti pendapat yang mengharamkan, belum tentu. Bisa jadi dia nggak ada masalah gitu ya dengan pendapat masalah musik, tetapi ini urusannya untuk menghafal gitu, dan itu butuh butuh konsentrasi yang tinggi, sehingga hal-hal yang di luar hafalan itu sebisa mungkin untuk dihindari, apalagi mereka masih kecil. Nantilah kalau sudah gede, kalau sudah memungkinkan, udah saatnya ya silahkan gitu untuk mendengarkan. Nah, yang memakai pemahaman seperti itu ada gitu, pesantren yang seperti itu. Meskipun juga ada juga yang sebaliknya ya, enggak melarang gitu ya. Ada pesantren yang ya bebas, silahkan gitu ya, mau bawa gadget, dengerin musik. Saya pribadi dulu ngafalin ya, saya bawa HP gitu. Saya ya biasa kalau malam misalnya mau tidur itu kadang dengerin murotal, kadang-kadang dengerin sholawat, itu biasa dari handphone saya gitu. Dan itu ya nggak masalah juga, artinya ini sebuah pilihan. Ketika ini sebuah pilihan ya, kenapa kita harus mencibir yang memilih sesuatu yang beda dengan kita gitu ya? Kenapa kita harus nyinyir kepada mereka? Tidakkah kita bisa toleran? Tidakkah kita bisa menghargai pilihan mereka tanpa harus memaksakan apa yang kita pilih? Ya, gitu. Luar biasa ini Ustadz. Ya Ustadz, ini berangkat dari penjelasannya Ustadz, netizen atau warganet yang merespon video yang beredar itu kan ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, pandangan Ustadz atau bagaimana cara Ustadz menyikapi hal ini untuk memposisikan diri sebagai seorang masyarakat ketika melihat hal ini, apa yang akan Ustadz lakukan? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif dengan celotehan-celotehan mereka yang sangat itulah. Itu cara Ustadz menanggapinya bagaimana untuk memposisikan diri, misalnya Ustadz sebagai masyarakat masyarakat biasa,
terus melihat tayangan video seperti itu beredar di masyarakat, terus ada orang yang menanggapinya positif, ada yang menanggapinya negatif. Ustadz sebagai sebagai masyarakat itu bagaimana cara menyikapi hal ini? Oke. Kita menjadi warga yang bijak ya. Jadi warga yang bijak, kalau menjadi santri ya santri yang bijak juga. Menjadi santri yang tidak mudah tersulut emosi, menjadi santri yang tidak latah ya, melihat apa yang lagi viral ya, kemudian asal ngomong, asal menghakimi gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang ya, menjadi ahli hadis lah, orang yang pengkaji hadis. Pengkaji hadis itu tidak mudah menghukumi hadis, asal dibilang sahih lah atau dibilang dhaif lah gitu ya. Tapi ditelusuri dulu, benar gak sih gitu ya. Ya kalau memang itu ada videonya seperti itu, telusuri dulu itu videonya maksudnya apa gitu. Apakah benar seperti yang di video itu? Jangan-jangan ada yang terpotong misalnya ya, dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Karena banyak di era sekarang ini, di era medsos ini ya, potensi-potensi untuk memenggal video ya, kemudian untuk menyulut amarah warga netizen itu ya, banyak aksi-aksi seperti itu gitu ya. Maka kita sebagai santri yang bijak ya, santri yang harus bijak ya, yang dianggap mengetahui agama lebih ya daripada orang awam ya, kita tunjukkan hal itu dengan tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah asal menghakimi, tidak mudah ikut-ikutan arus gitu ya, tidak mudah ikut-ikutan netizen, ikut pro ataupun kontra, tapi jernihkan dulu, dudukkan dulu. Ya itu kita yang kita harus lakukan. Tahu posisi masalah dulu ya. Iya, jangan mudah ikut-ikutan gitu ya. Baru nanti kalau kita sudah tahu, udah clear nih, udah clear bahwa kita punya posisi, kita tahu duduk perkaranya seperti apa, kita tahu duduk kajian agamanya seperti apa misalnya ya. Kalau kasus tadi misalnya kita udah merujuk ke pendapat-pendapat ulama di kitab-kitab fikihnya, kita tahu, disitulah nanti kita mulai berperan dengan apa, menjelaskan kepada masyarakat ya, melalui apa ya, melalui media medsos lagi gitu. Karena hal-hal semacam ini mudah digoreng gitu ya, mudah digoreng, mudah kemudian dijadikan santapan oleh orang-orang yang memang suka memancing di air keruh gitu ya. Nah kita sebagai orang yang ya berbijak itu coba menjernihkannya dengan apa? Dengan memberikan penjelasan yang memadai, basis data ya, basis pengetahuan ya, tidak asal ngomong gitu. Lalu kita sebarkan mulai dari orang-orang terdekat kita gitu ya. Kita buat entah melalui penjelasan video kah, melalui tulisan kah, melalui apapun, media apapun, sehingga itu menjadi satu peran kita meskipun kecil gitu ya, meskipun kecil, paling tidak ya semoga ada yang kemudian tercerahkan oleh itu. Atau paling tidak para netizen itu yang awalnya mendapatkan info dari satu arah saja, mendapatkan info lain dari arah yang lain, sehingga dia kaya akan informasi, sehingga tidak melihat hanya dari satu sisi, apalagi kemudian mencemooh, mencibir, nyinyir gitu ya. Gitu. Baik Ustadz, baik pemirsa, dimanapun Anda sedang bahagia hari ini, itu beberapa tanggapan dari Ustadz Ulin ya, Ustadz Ulin terkait dengan tayangan yang beredar di media sosial. Yang dapat saya pahami di sini, yang dapat saya tangkap, jadilah seorang warganet yang bijak, jadilah seorang netizen yang bijak, atau bermedsoslah dengan bijak ya, bermedsoslah dengan bijak ya. Ketika melihat tayangan yang baru, ketika melihat hal-hal yang menurut kalian itu panas, yang bisa dibakar ya, seperti dibilang Ustadz Ulin tadi, narasumber kita, memancing di air keruh, nah itu keliru. Jadi menggunakan medsos, menggunakan internet, kita harus bijak agar supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi ke depannya, seperti itu. Mungkin Ustadz ada yang bisa disampaikan sebagai penutup? Ya, saya teringat salah satu kalam hikmah ya dari salah seorang ulama lampau itu. Beliau pernah berkata begini, dan ini saya kira nanti cocok ya untuk kita pakai, kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermedsos ya. Ya, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu berkali-kali, bukan berkali-kali, tapi ada satu kalamnya diantaranya adalah
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, berucaplah yang baik-baik. Awil yasmut, atau diam. Pilihannya hanya dua. Berkata baik, kalau nggak mampu diam, jangan berkata buruk. Ya. Karena kalau dulu itu mulutmu harimaumu gitu ya, keselamatan kita ada pada lidah kita. Sekarang keselamatan kita itu ada pada jari kita, ya. Bagaimana kita memakainya? Maka jari kita ini harimau gitu ya. Sudah pindah posisi. Ya. Harimaunya sekarang udah ke tangan. Ya, itu Nabi, saya kira itu hadis Nabi yang penting ya untuk kita pegang pada era hari ini. Selain juga pentingnya untuk tabayun tadi. Ada lagi satu kalam hikmah dari ulama lampau itu mengatakan begini: jika kalian berhasrat untuk pengen ngomong, maka diamlah. Ya. Sebaiknya kalau sudah tidak berhasrat untuk ngomong, monggo silakan ngomong. Gitu. Karena ketika kita berhasrat pengen ngomong, itu biasanya berangkat dari emosi, berangkat dari sensitivitas, ya, tidak berangkat dari kejernihan. Iya. Gitu. Tapi kalau sudah jernih, ya sudah tidak ada hasrat, ya, maka silakan di sana kita ngomong, gitu ya. Jadi tenangkan dulu, gitu ya. Tenangkan dulu, jangan mudah mengumbar ucapan, ya. Baru kalau sudah tenang, hati tenang, tidak ada sensitivitas, tidak ada hasrat yang berlebihan yang dari hawa nafsu, baru silakan kita ngomong. Sehingga nanti ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang hikmah, gitu ya, yang tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kontroversi, tapi sebaliknya justru yang mencerahkan, meramahkan, menenangkan banyak orang. Nah, sehingga itulah ciri-ciri umat Islam yang seharusnya seperti itu, gitu ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, kemudian juga atas pandangan-pandangan yang Ustadz telah berikan pada malam hari ini, sangat luar biasa. Ada banyak pesan yang bisa kita petik melalui dari penjelasan Ustadz tadi, khususnya bagaimana cara kita menggunakan medsos, bagaimana cara kita menggunakan menggunakan media elektronik agar supaya media elektronik tersebut bisa bermanfaat untuk kita, bisa juga bermanfaat untuk orang lain, maslahat untuk kita, maslahat juga untuk orang lain, bukan sebaliknya. Ya baik Ustadz, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur ini bisa hadir, kemudian bisa podcast bareng sama Ustadz, bisa ngobrol santai sama Ustadz. Soalnya waktunya Ustadz itu sangat susah ya. Ya, selain ngajar, soalnya kemarin kan sudah dijadwalkan tadi jam 1 siang ya. Yeah. Mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga yeah. kemudian bisa menghalangi kita untuk lebih cepat. Tapi alhamdulillah malam ini sudah free Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga bisa bertemu di lain waktu lagi. Insya Allah. Tapi aslinya kan saya Selasa sama Kamis itu ketemu di Halakoh Ustadz. Ya, baik Ustadz, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan, insyaallah dilapangkan rezekinya. Saya sebagai host mohon diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.